Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natuliantari dengan NIM 211016, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah. Baiklah, saya akan menjelaskan cara perhitungan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting di dalam sistem pendukung keputusan. Di sini saya mengangkat studi kasus tentang menentukan menu favorit online di restoran kepiting. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara perhitungan, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang metode SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara perhitungan menentukan perankingan menggunakan metode SAW. Baik, bisa dilihat di sini sudah ada beberapa tabel. Nah, yang pertama di sini ada tabel kriteria. Pada studi kasus kali ini memiliki 5 kriteria, yaitu dilambangkan dengan C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, kriteria yang masuk pada kasus kali ini yaitu harga, tingkat penjualan, berat porsi, kenyamanan, dan rasa makanan. Nah, itu di samping tabel itu ada cost dan benefit. Nah, untuk harga itu masuk pada cost karena cost tersebut merupakan kriteria yang dianggap sebagai pengeluaran atau beban, semakin rendah nilainya semakin baik. Nah, jadi harga termasuk pada cost. Selanjutnya itu untuk tingkat penjualan itu masuk pada benefit karena benefit itu sendiri yaitu kriteria yang dianggap memberikan nilai tambah atau manfaat, semakin tinggi nilainya semakin baik. Maka dari itu di sini berat porsi masuk dari benefit, kenyamanan masuk dari benefit, dan rasa makanan masuk dari benefit. Jadi yang cost cuman harga. Nah, untuk selanjutnya ada tabel alternatif menu. Di sini ada memiliki 7 alternatif menu pilihan. Nah, selanjutnya ada tabel penilaian dari alternatif dari kriteria dari setiap alternatif. Nah, di sini contohnya ini ada alternatif 1 dengan kriteria C1 itu memiliki nilai 350.000. Nah, untuk alternatif 1 untuk yang kriteria 2 itu memiliki nilai 50. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan dari setiap kriteria dan alternatif ini. Jadi di sini tabel C1 itu pada kolom C1 itu kita warnain dengan warna kuning. Kita bedakan dengan kolom C2, C3, dan C5. Kita bedakan karena untuk cara pencariannya itu sedikit berbeda. Nah, letak bedanya itu di mana? Karena untuk cost itu dicari nilai yang terkecil. Untuk benefit itu mencari nilai yang terbesar. Maka pada tabel ini kita mencari pada C1 itu kan cost, maka kita mencari nilai yang terkecil. Maka dengan rumus min dalam kurung di blok dari A1 sampai A7 tutup kurung dan enter, lalu dapatlah hasilnya nilai terkecil yaitu 32.000. Nah, selanjutnya itu C2, C3, C4, dan C5 itu berbentuk benefit. Lalu nilai yang dicari pada kolom ini yaitu penilaian yang tertinggi. Maka menggunakan rumus max dalam kurung di blok dari A1 sampai A7 nilai C2, maka dapatlah hasilnya 50. Bisa dilihat di sini pada kolom C2 nilai tertinggi yaitu 50. Nah, begitupun seterusnya untuk C3, C4, dan C5 karena mereka sama berbentuk benefit. Langkah selanjutnya ada tabel pembobotan kriteria. Di sini ada 5 kriteria kan, memiliki masing-masing bobot
yang telah ditentukan. Nah, masing-masing dari bobot tadi dibagikan desimal, yaitu menggunakan rumus sama dengan bobot C dibagi bobot C persen, lalu di enter. Dapatlah hasilnya 0,3. Lalu untuk bobot kriteria tadi dijumlahkan semuanya dengan rumus sama dengan sum di blok dari C1 sampai 5. Dapatlah totalnya 100. Untuk dibagi desimal jadi juga dijumlahkan, nilainya 1. Nah, selanjutnya ini ada tabel perhitungan normalisasi. Di sini kita mencari nilai dari setiap kriteria C1, C2, C3 dan sampai C5 itu dari setiap alternatif. Kita mencari setiap penilaiannya dengan menggunakan rumus sama dengan B25 dibagi B18. Nah, dapat dari B25 dibagi B18 itu dari nilai yang terkecil yang kita cari pada tabel kriteria tabel sebelumnya tadi, 32.000 ini dibagi dengan nilai dari alternatif 1 pada kolom C1. Nah, jadi dapatlah hasilnya 0,1. Begitulah mencari untuk C1, karena C1 kos, jadi dia dibagi yang dari hasil kita mencari yang terkecil dulu, baru dibagi dengan alternatif 1 tadi, C pada kolom C1. Nah, untuk mencari yang pada kolom C2 itu kan berbentuk benefit, jadi cara pencariannya itu beda. Bedanya itu letaknya di mana? Dari rumusnya itu dibalik. Dari benefit, kalau dia benefit itu rumusnya C18 dibagi C25. Nah, dapat C18 dari dibagi C25 itu dari ke tabel sebelumnya itu, yaitu nilai C2 pada baris alternatif 1 dibagi nilai maksimal yang sudah kita tentukan tadi. Nah, itu letak perbedaannya. Kalau cos itu yang terkecil, nilai minimum yang terkecil tadi dibagi dengan alternatif 1. Kalau dia benefit itu alternatif 1 dibagi dengan nilai maksimum tadi. Nah, begitu letak perbedaan dari sebuah benefit dan cost tadi. Maka di sini dapatlah hasilnya 1,0. Begitupun seterusnya untuk mencari alternatif A2, A3, seterusnya sampai A7. Nah, lalu untuk mencari C3, C4, C5 sama halnya rumusnya dengan C2 tadi. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari tabel perangkingan alternatif. Untuk kita mencari nilai dari perangkingan alternatif tersebut, kita menggunakan rumus kali tambah, yaitu dimana nilai dari dibagi desimal ini tadi, 0,3 ini tadi, dikali dengan baris dari A1, alternatif 1, itu dikali 01 ini kan, ditambah dengan balik lagi ke bawah, dibagi desimal yang kriteria C2 tadi, yaitu 0,2. Terus dikali lagi dengan kriteria C2 pada baris, tetap itu pada baris A1 ya. Pada C2 tadi ditambah nilai desimal dari bobot tadi, yaitu C3, dikali lagi dengan kriteria C3. Selanjutnya ditambah lagi dengan bobot kriteria C4 dikali kriteria pada baris A1 C4, lalu ditambah kriteria bobot dari C5 yaitu 0,2 dikali kriteria C5. Nah, itu di baris, tetap di baris alternatif 1. Maka dapatlah hasilnya 0,7171 dan seterusnya. Untuk mencari perangkingan alternatif A2 selanjutnya itu sama rumusnya, yaitu
Yang pertama, bobot dari C1 dikali dengan kriteria C1 pada baris A2. Nah, terus ditambah bobot dari C2 dikali lagi dengan kriteria C2 pada baris A2, tetap pada baris A2. Nah, ditambah dengan bobot kriteria C3 dikali dengan kriteria C3 pada baris alternatif 2 ditambah bobot C4 lalu dikali dengan kriteria C4 ditambah lagi dengan bobot desimal C5 lalu dikali dengan kriteria dari alternatif 2 A2 yaitu 5, lalu dapatlah hasilnya 0,59. Lalu langkah terakhir kita akan menentukan ranking dari setiap alternatif tadi. Nah, ini kan rankingan alternatifnya sudah ditentukan nilainya, sudah diisi semua nilai-nilainya dari rumus sebelumnya tadi. Lalu kita akan menentukan ranking dari ranking 1 sampai ke 7 dari setiap menu alternatif tadi. Nah, cara mencarinya itu menggunakan rumus yaitu sama dengan rank dalam kurung alternatif tadi, nilai dari alternatif tadi, lalu koma di blok dari nilai dari alternatif 1 sampai 7 di blok semua, lalu koma 0 tutup kurung lalu enter. Nah, dapatlah hasilnya ini pada tabel pada ranking 1 itu alternatif 1. Untuk selanjutnya untuk kita mencari ranking dari alternatif 2 itu sama rumusnya, yaitu sama dengan rank dalam kurung nilai dari alternatif 2 terus koma di blok dari A1 sampai alternatif nilai dari A1 tadi di blok dari A1 sampai A7 nilainya di blok semua, terus koma 0 tutup kurung. Jadi di enter lalu dapatlah hasilnya 4. Jadi alternatif 2 itu mendapatkan ranking 4. Begitupun seterusnya menggunakan rumus yang sama. Nah, di sini kan sudah tersedia, sudah dicari, maka dari hasil dari setiap penilaian tadi dapatlah alternatif 1 sebagai ranking 1 menu favorit online di restoran Kepiting. Nah, untuk ranking 2 itu jatuh pada alternatif 5 yaitu kerang rebus sebagai menu favorit kedua dari restoran Kepiting. Untuk ranking 3 itu ayam penyet. Nah, untuk ranking 4 tadi kepiting telur. 5, ranking 5 itu ikan kerapu. Ranking 6 itu ada udang, dan ranking yang terakhir itu cumi-cumi. Nah, itulah tadi hasil dari penjumlahan terbobot perankingan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting pada studi kasus menentukan menu favorit online di restoran Kepiting mereka. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.